لآيات لقوم يتقون. Allahumma arhamna bil Quran. Sehat semua hadirin. Mudah-mudahan rezekinya makin berkah berlimpah, segala hajatnya Allah permudah, istiqomah sampai wafat, husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim zid wa anim wa karim wa barik alaihi. Ada yang kita muliakan semua tamu-tamu Allah, yakni jamaah semua yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih, yang offline ataupun online, dan mobil khusus. Ada yang baru datang dari mana hadirin? Purwokerto, dari Banyumas. Sehat selalu ayahanda, ibunda. Semoga Allah melimpahkan setiap putaran roda yang diniatkan karena Allah ganti dengan syurga firdaus tanpa hisab, insyaallah. Diganti semuanya dengan yang lebih baik. Hadirin, insyaallah kita akan tadabbur bersama-sama Quran surah Yunus ayat yang pertama. Quran surah Yunus ayat yang pertama, kedua, dan sampai nanti ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita semua mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Kalau dalam ayat pertama itu ada kalimat-kalimat sejenis, alif lam ra, alif lam mim, alif lam mim ra, yasin, nun, kaf ha ya ain sad. Ini namanya fawatih uswar. Huruf yang hanya Allah yang tahu makna artinya, yang dibuat di awalan ayat atau di awalan surah biasanya, sebab karena untuk menarik perhatian bagi sesiapa yang membacanya. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran hakim, yang penuh dengan hikmah. Kalaulah kita tadabbur Al-Quran saja, lakafa, sebenarnya udah cukup. Tapi memang komposisinya itu Al-Quran, hadis Nabi, ijma, qiyas. Komposisinya 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi pun kita mau mengambil hikmah dari Al-Quran, lakafa, cukup sebenarnya. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini ayat Quran penuh dengan hikmah. Ngelihat kanan ayat Al-Quran, hikmah. Sisi kirinya hikmah. Pojok kanan atas hikmah, pojok kiri bawah hikmah, pojok kiri atas hikmah, pojok kanan bawah hikmah. Di tengahnya pun hikmah. Semua ayatnya penuh dengan hikmah. Hikmah 2 definisinya kata ulama tafsir. Yang pertama, makna hikmah adalah ilmu. Yang kedua, makna hikmah itu adalah pelajaran yang bisa diambil dalam kehidupan. Jadi yang pertama, hikmah itu apa? Sifatnya ilmu. Ya, dia ilmu pengetahuan. Yang kedua, hikmahnya apa? Pelajaran yang bisa diambil untuk kita dalam menjalani kehidupan. Hikmah. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pantaskah manusia menjadi heran, ajaban, takjub,
an auhayna, bahwa kami memberi wahyu ila rajulin, kepada seorang laki-laki, minhum, di antara mereka, an anzirin nas, untuk memberi anzirin nas, peringatan kepada manusia. Tugas baginda Nabi SAW tentu saja setelah Allah anugerahi wahyu kepada beliau, anzirin nas, bangun, ingatkan manusia. Dan tugas ini berlaku pada kita karena memang Allah juga perintahkan kepada kita, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi. Itu berlaku, wa tawasau bis sabr. Wahai manusia, kamu sekalian rugi kecuali orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam menetapi kebenaran, dan saling menasihati untuk sabar. Karena kita diperintahkan Allah di ayat Al-Asr untuk saling menasihati, maka tugas adzirin nas, tugas mengingatkan sesama manusia, tugas kita juga. Bukan hanya tugas Rasul semata, tapi itu tugas kita juga. Ingatkan manusia, beritahu manusia, nasihati, berikan daily reminder. Kalau zaman sekarang, share video-video potongan ceramah yang berpotensi lahirkan kebaikan, share poster dakwah yang berpotensi jadi kebaikan, share peluang amal jariah, share setiap link live streaming. Itu kan namanya saling mengingatkan. Udah bukan zaman sekarang mungkin tetap ada yang ngetok-ngetok dari rumah ke rumah, tapi kan zaman sekarang ngetok rumahnya itu terwakilkan dengan status, japri, share, anzirin nas. Ayo ingatkan manusia, karena tugas kita memang hanya mengingatkan. Fadzakir innama anta muzakkir. Ingatkan. Ya, memang tugas kita tuh ngingetin. Ini barokahnya tradisi Islam yang selalu berjalan sepanjang zaman tuh, saling mengingatkan. Ini tradisi Islam. Dari dulu tuh tradisi Islam ya memang ngeling ke jemaah, saling ngingetin, ngasih tahu. Tradisi yang terus terjaga dari zaman dulu dan nanti sampai kiamat, nasihat. Dan terbukti orang jadi makin baik karena nasihat. Orang bisa bertambah buruk karena abai terhadap nasihat. Dan ini hidup begini hadirin. Banyak bersyukur kalau ada yang masih mau ngasih nasihat sama kita. Banyak bersyukur karena sejatinya ia mencintai kita. Sebab karena dia masih mau sudi menasihati kita. Kalau udah nggak penting kita baginya, kita diabaikan. Kalau udah nggak penting kita baginya, kita nggak dipedulikan hadirin. Terserah deh. Sakarepmu. Kalau udah nggak dipedulikan lagi, terserah deh. Mau jungkir balik, mau masuk sumur, mau nyelam ke dalam laut, terserah. Saya nggak peduli. Orang kalau udah nggak sayang, nggak cinta, nggak dipedulikan, nggak dihiraukan. Tapi kalau masih diperhatikan, pedulikan, dihiraukan, dilihat, dipertimbangkan, dinasihati, dikasih tahu, Mas sendalnya kayaknya itu salah deh, Mas pakai bajunya kayaknya kebalik deh, Mbak mohon maaf itu kayaknya ada kelihatan di sini rambutnya. Itu berarti masih sayang aja deh. Masih sayang. Kalau udah abai,
Gak peduli. Anda udah gak termasuk dalam list orang yang disayang. Selama masih ada yang mengingatkan, berarti kita masih disayang. Kalau udah tidak peduli, tidak akan ada lagi yang mengingatkan. Jadi yang pertama, tugas baginda Nabi, yang ini peran kita juga mengingatkan. Nomor 2, wa basyiril ladzina amanu, memberi kabar gembira bagi mereka yang beriman. Tugas yang kedua, memberi apa? Kabar gembira. Tapi syarat ketentuan berlaku, dan ini ya mesti hadirin. Orang kalau mau bahagia, syarat paling utama iman. Dengan iman kepada Allah, dia yakin bahwa Allah tidak mungkin menyakitinya. Dengan iman kepada Allah, dia yakin bahwa Allah tidak mungkin melukainya. Dengan iman kepada Allah, dia yakin bahwa Allah paling sayang terhadap dirinya. Dengan iman kepada Allah, dia bertambah yakin musibah datang sebagai DP atas kebahagiaan yang mau Allah berikan secara sempurna. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu iman yang baca. Dengan iman dia yakin sedekahnya tidak pernah membangkrutkan dirinya. Kita kadang sedekah ragu-ragu kan? Sebentar deh, mau sedekah 50.000, nggak jadi deh. 50, 20.000 aja deh. Begitu mau dimasukin, ntar dulu deh, 20.000 lumayan buat jajan anak. 10.000, 10.000 aja deh. Mau sedekah 10.000, mikir lagi, 10.000 ini lumayan loh buat beli tempe. Akhirnya yang dimasukin 2.000. Padahal kalau membaca dari kacamata iman, kata Nabi SAW, ma naqasat malun min sadaqah bal yazdad. Nggak akan pernah berkurang harta kalian karena kalian sedekahkan. Bal yazdad. Tapi justru malah bertambah dan terus bertambah. Tapi kan ini bacanya perlu iman. Sebagaimana Musa kemarin kita sudah bahas di Quran surah sebelumnya, Musa dengan iman Allah perintahkan saat dia terhimpit kanan musuhnya, kiri tentara Fir'aun, belakang Fir'aun, depannya laut. Allah perintahkan apa? Fadrib bi'asakal hajar, pukulkan apa? Tongkatmu wahai Musa. Kalau perintah Allah ini tidak dibaca oleh Nabi Musa dengan kacamata iman, Musa mau nggak mukulin tongkatnya? Nggak mau. Apa maksudnya ya Allah? Kami ini lagi butuh bantuan. Kanan tentara Fir'aun, kiri sama, belakang Fir'aun dan semua bala tentaranya, depan laut. Mau menyelamatkan diri kemana? Nggak ada tempat. Kalau kacamata logika dunia yang dipakai, pasti bertanya-tanya, ya Allah kenapa? Kok saya suruh pukulin tongkat? Saya butuh bantuan ya Allah. Tapi kan Nabi Musa bacanya nggak pakai logika semata. Nabi Musa membaca perintah Allah dengan kacamata iman. Makanya orang beriman selalu dapat kabar gembira. Wa basyiril mu'minin. Kita belajar hanya orang beriman yang pasti dapat kabar gembira. Ini pun sama. Wa basyiril ladzina amanu, dan beri kabar gembira alladzina terhadap orang-orang yang amanu, beriman. Mau senang beriman. Mau dapat kabar gembira, syaratnya iman. Mau hidup
hidupnya urip ayem tentrem ya iman aja jemaah. Hidup tuh simple, nurut sama Allah, selesai. Yang ribet itu diri kita sendiri, kadang-kadang merumitkan diri sendiri. Lah enak tuh hadirin, tinggal Allah suruh sholat tahajud, sholat. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat ke-18, Allah minta kita suruh istighfar di waktu sahur, istighfar. Allah perintahkan kita untuk sedekah, sedekah. Allah perintahkan kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid, sholat. Yang perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, pilih, monggo. Allah perintahkan untuk ngaji, ngaji. Allah perintahkan untuk baca Quran, ya baca Quran. Hidup tuh kalau pakai iman enak jemaah. Disakiti, dilukai, oh ya ini Allah sayang sama saya, ingetin supaya nggak nyakitin orang, nggak melukai orang. Bacanya pakai kacamata apa? Kacamata iman. Nomor 1 mengingatkan, nomor 2 memberi kabar gembira bagi yang beriman, nomor 3 anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, bahwa kedudukan yang tinggi adalah milik mereka yang mempunyai iman. Jadi nomor 3, setelah nomor 2 kabar gembira, nomor 3 ada hadiah. Hadiahnya apa? Kedudukan yang tinggi. Kedudukan tinggi itu makanan aliyan, tempat yang tinggi, menunjukkan satu kondisi kemuliaan yang sangat mulia. Iman. Qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Tapi sayang, seribu sayang, orang-orang yang kafir justru berkata, Al-Quran inilah sahirun mubin, adalah sihir yang nyata. Lah waqala, dan berkatalah al-kafiruna, mereka orang-orang yang kafir dan tidak beriman, inna, sesungguhnya hadza, Quran ini lasahirun, benar-benar sihir, mubin, yang nyata. Ada enggak ucapan yang mirip hari ini dengan ucapannya mereka yang tidak beriman? Qalal kafiruna hadza lasahirun mubin. Wah, ini mah sihir yang nyata. Itu kan perkataan orang beriman. Kalau perkataan zaman now-nya gimana? Gak mungkin keajaiban terjadi. Keajaiban mah cuma punya Nabi, kita mah apa tuh? Nih, 1, 2, ya udahlah, saya mah mau beriman sama ayat-ayat yang ini aja ya, yang itu enggak. Contoh, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ibu-ibu, ayat tentang perintah sholat, taat nggak? Taat. Ayat perintah tentang puasa, taat nggak? Taat. Tapi begitu kadang ayat tentang riba, ntar dulu ya, nanggung kepepet. Begitu diperintahkan, jauhi riba, kayaknya saya tuh terdesak, butuh buat ini, modal usaha itu, segala macam. Tebang pilih, ayatnya tuh nggak mau semuanya. Mereka menganggap kalau kalimat orang-orang tidak berimannya lasahirum mubin, ini sihir. Nah ini gak usah diimani semuanya lah. Ini juga qala asatirul awalin, ini kan dongeng-dongeng doang. Atau kalimatnya cenderung malah meremehkan. Apa toh dalil-dalil barang.
Kan pernah dengar kayak gitu kan? Rasah dalil-dalil mas. Kadang gitu-gituin kan? Itu kan sama kayak gini. Itu kan sihir yang nyata. Kalau bahasanya kan dalam Al-Quran, inna hadza lasahirum mubin. Ini Quran sihir yang nyata. Tapi kalau ditranslate kepada terjemah yang lebih luas dan lebar lagi secara umum, kalimat itu sekarang tuh berganti-ganti. Kalimatnya diingetin nih, jangan begitu saudaraku, Allah berfirman nggak boleh gini, itu haram. Ngapain sih? Urus aja dirimu sendiri. Itu kan sama sebenarnya. Ngapain sih ngatur-ngatur? Loh, hidup ini memang harus diatur Allah. Lah kalau nggak diatur berantakan jamaah. Makanya Allah turunkan Al-Quran sebagai aturan. Tulis di kolom komentar teman-teman. Allah turunkan aturan, Allah turunkan Al-Quran sebagai aturan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Quran hudan, ya petunjuk, ya jadi Google Maps-nya kita untuk menerangi kehidupan kita menuju surganya dan kehidupan yang lebih abadi nanti di surganya Allah. Dia ya aturan dalam hidup, rule of the game. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia tidak lain tidak bukan hanyalah kesenangan yang menipu, sendau gurau. La'ibu walahu, dunia la'ib, permainan. Kalau ada permainan biasanya ada peraturan dalam permainan, disebut dengan rule of the game. Di dunia lagi main, makanya ada aturan mainnya. Aturan mainnya Al-Quran, dibuka, dibaca, tadaburi. Kenapa di setiap subuh, kalau teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram dan semua hadirin, kalau punya waktu subuh ngaji, tadabur, yang jauh live streaming, kalau bisa dekat datang langsung ke Masjid Muhammad Al-Fatih, nggak apa-apa jamaah, datang aja dengan izin Allah. Allah yang mengganti semua pengorbanan kita, karena kita mau belajar bareng-bareng, tadabur ayat bareng-bareng. Jadi yang selama ini kita baru membacanya, kita lagi program gimana caranya ini diinstal, ini masuk ke dada, lalu diterapkan sebagai amal. Jadi nggak cuma sekedar baca amal, tapi baca amal gitu hadirin. Jangan jadi yang tidak beriman ya hadirin dengan mengatakan Quran tuh keajaibannya nggak berlaku buat kita. Quran tuh keajaibannya berlaku untuk semuanya, bukan cuma buat Nabi, Rasul, semuanya. Quran ini mukjizat untuk semua, mukjizat untuk semua. Jangan ada lagi yang mengatakan Quran, ngapain sih dalil-dalil terus? Loh, hidup kita memang isinya harus dinasihati dengan dalil Quran. Kalau nggak ngambil dari Quran, kita mau ngambil dari siapa? Pedoman manusia, objektif. Kesukaan jamaah antar satu dengan yang lain sama atau beda? Beda. Maka kalau kita nasihatin jangan pakai Quran lah, nasihatin dari siapa? Pengalamannya lah. Iya, kalau dari pengalaman kan satu sama lain pengalamannya sama atau beda? Beda. Pikiran kepala antar satu kepala dengan kepala yang lain sama atau beda? Beda hadirin, beda.
Jadi tolak ukurnya kalau dari manusia nggak mungkin sama. Tapi kalau kita memegang panduan saya, apa yang Allah firmankan, prinsip saya, apa yang Rasul sabdakan, lebih aman, lebih selamat. Karena ada tolak ukur yang jelas, yaitu firman Allah dan sabdanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga, mari kita tadabburi. Ayat ketiga. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa, summa stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Yudabbirul amr, mengatur segala urusan, ma min syafi'in, tidak ada yang dapat memberi syafaat illa min ba'di idnih, kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Dan itulah Tuhanmu Allah, fa'buduh, maka sembahlah dia saja. Afala tadzakkarun, mengapa kamu tidak mau mengambil pelajaran? Yang menciptakan langit, bumi dan semua isinya Allah. Jemaah pernah bayangin gak sih jemaah, kalau ada sosok, kalau ada satu bangunan tinggi menjulang, lalu kita dibuat kagum dengan desain arsitekturnya, pasti kita akan bilang, ini arsiteknya hebat, luar biasa, bagus bangunannya. Padahal tiap hari kita ngelihat betapa maha luar biasanya Allah. Dari biji keluar pohon pisang, daun pisangnya bisa dimanfaatkan untuk bungkus-bungkus makanan. Tak lama ia berbunga, lalu berbuah, pisangnya bisa dimakan, dan termasuk gizi yang paling tinggi salah satunya lewat pisang. Coba jemaah, bukankah harusnya kita lebih takjub lagi? Ngelihat masjid, oh ini siapa yang tukangnya? Plafonnya rapi nih, bagus plafonnya. Apakah kita nggak lebih takjub daripada ngelihat plafon masjid? Kenapa kita nggak lebih takjub melihat bagaimana cara Allah meninggikan dan menghamparkan gunung-gunung, yang di dalam gunung itu terdapat banyak kehidupan, ada macannya, ularnya, cacingnya, semuanya ada di sana, airnya, dan semuanya hidup, dikasih rezeki sama Allah. Belum lagi coba jemaah pikirkan gimana caranya kelapa yang tidak pernah kemasukan air, tertutup rapat, kok bisa ada air di dalamnya? Kita jemaah, itu airnya siapa yang nuangin jemaah? Allah. Apa orang tua kita pernah nilai kelapa tuh bapak yang nyuntikin airnya? Kan nggak pernah juga. Bukankah harusnya kita lebih takjub dibanding semua bangunan-bangunan, gedung-gedung megah pencakar langit? Harusnya kita lebih takjub tuh ngelihat, ya Allah, Allah tuh baik ya. Pohon yang rimbun biasanya nggak ada buahnya, tapi kalau pohon yang ada buahnya biasanya nggak terlalu rimbun, terutama yang buahnya buah besar kayak durian. Coba buah durian lagi rimbun, dipakai neduh gini jemaah, kejatuhan dari buah durian, kayak apa hidupnya orang yang lagi tidur di bawahnya? Ketiban duren kepalanya, jedek. Makanya pohon yang biasanya lebar-lebar tuh di alun-alun, pohon apa? Pohon beringin, ada buahnya? Ada, tapi kecil, biar buat neduh gitu jemaah, enak. Kalau kejatuhan tuh, oh dah. Bayangin kalau pohon yang rindang itu pohon duren dipakai neduh sama orang, wah, kejatuhan duren apa enggak ya, langsung UGD jemaah, atau langsung
kuburan, kuncen langsung. Tapi itu adilnya Allah. Allah tuh luar biasa hadirin. Kitanya aja yang kurang tadabbur. Makanya disuruh afala tadzakkarun. Kenapa kamu nggak ngambil pelajaran? Nih lihat, ambil pelajaran. Ayat keempat. Ilaihi marji'ukum jami'a, dan hanya kepada Allah sajalah kalian semua nanti akan kembali. Sebentar lagi jemaah, sebentar lagi. Hadirin, kita nih akan meninggalkan rumah kita, kendaraan kita, jam tangan kita, handphone kita, pergelangan emas-emasan kita, emas batangan yang kita tabung selama ini, semua jumlah nominal di rekening yang Allah titipkan kepada kita selama ini. Allah akan membuat kita berpisah dengan itu semua. Sebentar lagi masuk kita ke dalam tanah sendirian, bertanggung jawab kita di hadapan Allah sendirian. Gak bisa ngajak-ngajak, temenin dong, gak bisa, sendirian. Suami yang bilang sayang istriku, honey, bunny, darling, love, aku mencintaimu sampai mati. Setelah istrinya mati dia nikah. Betul atau betul? Hadirin, coba itu. Ada ceritanya, mencintaimu sampai mati. Istrinya mati, suaminya ikut mati, itu yang nggak ada. Ini sebentar lagi hadirin, nunggu apa? Mau nunggu siap-siap nanti Ustaz. Ntar kalau udah ya umur 50, iya kalau nyampe. Kalau nggak nyampe nanti nunggu umur 40, iya kalau nyampe. Umur 40 belum tentu nyampe hadirin. Ini dari sekarang, siap-siap itu dari sekarang jamaah. Ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi, hanya kepada Allah sajalah, marji'ukum, kalian semua, jami'a, kalian semua akan marji', kembali dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Hadirin, kita ini mau pulang, sadar atau tidak sadar, kita semua sedang menuju tempat yang sama, kematian. On the way, sedang menuju, dan kita dalam perjalanan menuju mati. Sedang menuju perjalanan ke liang lahat kita masing-masing. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram sama. Kita semua yang di Masjid Muhammad Al-Fatih offline sama. On the way. Mau mati kita nih jemaah. Jangan zalim. Jangan jahat sama orang. Jangan pelit, hidup cuma sekali. Kasih kalau pas lagi lebih hartanya, kasih sedekah, derma. Jangan bersikap buruk. Udah mah pokoknya baik aja sama orang. Baik aja. Tapi Ustadz, kebaikan saya disalahgunakan. Ya udah, jadikan pelajaran. Tapi Ustadz, saya terlalu baik sama orang, ditipu. Ya udah, jadikan pelajaran supaya besok lebih lebih berhati-hati, lebih waspada. Kadang orang baik tuh PR gitu jemaah. Dia baik, dia menganggap semua orang itu sebaik dirinya. Ya walaupun kita juga harus sadar kita nggak baik-baik amat, tapi kadang orang baik tuh gitu. Betul nggak? Menganggap semua orang tuh baik seperti dirinya, nggak nipu, nggak jahat, nggak berkhianat. Tapi kan ternyata dunia itu ya begitulah. Memang Allah tempatkan mereka supaya kita latihan sabar.
Kalau kita tidak disakiti oleh orang lain, dari mana kita belajar sabar? Kalau kita nggak pernah dikhianati oleh orang yang kita berikan amanah kepercayaan kita kepada mereka, dari mana kita berlatih diri untuk bersabar? Kalau kita nggak dikecewakan, diciderai kesetiaannya, dari mana kita latihan sabar? Sabar itu butuh pembuktian. Pembuktiannya lewat ujian, diuji sama Allah. Kamu katanya sabar, saya mah dari kecil udah sabar Ustadz. Kok bisa Bu dari kecil udah sabar? Lawang nama saya sabar, Bu sabar, Pak sabar, dari kecil udah sabar. Jamaah, nikmatin hidup untuk beramal soleh. Nyenengin amal soleh itu jamaah, nggak beban. Amal soleh itu nyenengin itu. Pagi ya kalau kerja, ngaji, baca Quran, baca, nyenengin jamaah. Suruh buat laporan. Ini teman-teman anak-anak muda yang garap skripsi, tinggal garap ya skripsi, garap tesis, garap. Simple hidup ini sebenarnya. Taat mesti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nanti tenang deh. Mutmainnah, nyaman deh. Kita nih mau pulang, mau nunggu apa hadirin? Ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi, hanya kepada Allah. Marji'ukum jami'a, kalian semua akan kembali. Hartamu 3. Apa yang kamu pakai sampai usang itu milikmu. Apa yang kamu makan sudah melewati kerongkongan itu milikmu. Yang ketiga, apa yang kamu sedekahkan itu hartamu. Kita di rekening punya uang, punya berapa juta? 5 juta misalkan. Selama uang itu masih di rekening kita, belum dikonversi menjadi sedekah di jalan Allah Ta'ala, itu masih calon milik ahli waris. Belum harta kita yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya yang diapakan? Sedekahkan, diinfakkan, diwakafkan di jalan Allah. Itu harta kita. Mobil berjejer di garasi, belum punya kita. Itu mobil calon ahli waris anak. Kalau anaknya wafat, cucu. Calon milik ahli waris. Kapan harta itu jadi milik kita? Tanah yang diwakafkan, kendaraan yang silahkan dipakai, harta yang saya titip, lalu hartanya menjelma jadi banyak kebaikan, banyak program maslahat, atau tertempel jadi semen, cat di dinding masjid, jadi granit, jadi plafon. Ayo dihitung, jujur jawab, jujur jemaah, dijawab dengan jujur. Kira-kira kita lebih banyak harta yang kita sedekahkan, yang itu nanti jadi milik kita, atau yang kita tabung untuk ahli waris? Lebih banyak mana? Tabung untuk ahli waris. Kita menganggap, uang makin banyak. Padahal uang kita tuh yang disedekahin tiap subuh tuh loh jemaah, yang tempel QRIS sedekah, QRIS sedekah, itu barcode-nya di scan QRIS sedekah, itu di luar ada QRIS barcode sedekah. Itu tuh harta kita yang sesungguhnya itu. Yang lain cuma transit. Tapi kan kita kadang aneh, bagusin tempat transit daripada rumah kita yang sesungguhnya. Saya mau ke Jakarta,
naik bis Sinar Jaya misalkan 125.000. Tujuan saya tuh rumah orang tua kami di Kubah Mas Meruyung Limo Depok Jakarta. Lah kok yang diperbagus tuh bisnya. Ini ya dapat tiket, bayar 125.000 dapat tiket nomor 3C. Lah kok yang dibagus 3C-nya? Wah, ini di bis ini saya mau pasang AC, di bis ini pasang kasur yang empuk, di bis ini. Berapa lama sih di bis? 6 jam, 8 jam. Habis itu kita nyampe ke rumah kita. Harusnya yang dibagusin bis untuk perjalanan atau rumah kita yang di Jakartanya itu? Rumah kita. Ini kita nabung untuk di sana jemaah. Lagi juga bukan cuma untuk di sana ternyata. Apa yang disedekahkan tuh kembali dalam jumlah yang lebih besar, dikonversi dalam kesehatan yang lebih sehat, lebih banyak. Jangan ragu. Yuk berbekal, kita ini semua sedang OTW pulang menuju Allah. Wa'dallahi haqqa, dan janji Allah itu haqqa, benar, pasti ditepati. Allah tuh kalau berjanji nggak pernah dipungkiri. Kalau Allah berjanji Allah ganti, pasti diganti. Kalau Allah berjanji Allah pasti akan beri, Allah pasti beri. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Sungguh dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya agar dia memberikan balasan kepada orang beriman dan mengerjakan kebaikan dengan adil, sedangkan orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir, bagi mereka minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazil, dan dialah Allah yang menempatkan masing-masing pada tempat beredarnya atau garis orbitnya. Lita'lamu, agar kamu mengetahui adadas sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan matahari dan bulan dan semua alam semesta kecuali Allah ciptakan dengan benar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia menjelaskan kebesaran tanda-tanda dari orang apa yang Allah jelaskan kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui atau memiliki ilmunya, dan semua manusia. Terakhir ayat ke-6, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa-apa yang diciptakan Allah di langit maupun di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, hadirin, lihat matahari Allah cipta, nanti berganti malam. Antum pernah kebayang gak jemaah? Matahari bersinar terus. Syamsa dia wal qamara nura. Matahari, bulan dipergilirkan. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Kebayang gak? Kalau hidup ini pagi terus, kebayang gak? Kapan ada istirahat? Makanya Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat. Laila libasa, malammu sebagai tempat istirahat, sebagai pakaianmu, tempat kamu istirahat. Pagi, malam, itu Allah yang menciptakan. Coba juga, kalau tiap hari malam terus, gelap terus, Anda melihat bangunan tinggi takjub, harusnya Anda lebih takjub melihat Allah mengatur semuanya alam semesta. Pagi, siang, sore, malam. Melihat kelapa itu loh takjub jemaah. Kok ada air dalam satu buah? Ini masuk dari mana airnya? Harusnya takjub jemaah. Lihat singkong, ubi,
takjub, kok bisa loh wortel diambil ada wortel di dalamnya, kok bisa? Harusnya kalau kita berakal tuh kita takjub melihat itu. Tapi saking biasanya, kan nikmat itu kalau udah biasa tuh kadang udah nggak surprise lagi. Ini jamaah ya, handphone bawa ke zaman Mbah Soekarno misalkan, atau Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Yai Haji Hashim Asy'ari misalkan, bawa handphone ini, alat ini dibawa, kalau zaman itu pasti terkaget-kaget jemaah. Wah, ada ya alat seperti ini, canggihnya bukan main. Ingat jemaah, ini alat super canggih, bisa foto, bisa video, bisa live streaming, bisa komunikasi, betul? Bukan cuma dalam kota, luar negeri, betul? Tapi kan zaman ini kita hidup di zaman yang begini, makanya ini biasa saja, kerasanya biasa saja. Tapi coba, ini ada pada 100 tahun yang lalu, canggihnya bukan main ini jemaah. Dulu orang ke Mekah naik unta jemaah. Dulu mau haji naik kapal. Kapalnya berlayar 3 bulan. Pulang pergi berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan di perjalanan. Lawang kita aja 12 jam kadang. Lama banget toh. Padahal 12 jam. Kadang mungkin maskapai yang lain 9 jam. Udah begitu aja deh. Apalagi yang 6 bulan berangkat haji naik kapal. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya hadirin, ayo kita banyak bersyukur pada Allah. Ini karunia dari Allah bukan main besarnya. Karunia zaman ini tuh bukan main hebatnya. Dan mudah-mudahan Allah mengkaruniai kita kemudahan dalam segala urusan, dan Allah jadikan kita kemuliaan di sisi kita, di sisi sahabat-sahabat kita, di sisi seluruh kaum muslimin, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat, terbebas dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Hadirin sekalian, sampaikan salam takzim kami untuk saudara di rumah, keluarga di rumah. Doa kami selalu semoga kita semua istiqomah, wafat di tanah suci Mekah Madinah, wafat husnul khatimah.